Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi kita dalam seminar online yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan pada hari ini, di tanggal 3 Juni 2022, siang hari ini kita berkesempatan untuk mendapatkan sharing ilmu dari pembicara kita yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini, Bu Hani. Halo, selamat siang Bu Hani. Siang Ibu. Oke, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu Eva. Terima kasih Bu Eva. Ya, nanti Bu Hani akan sharing dengan kita semuanya setelah ini, tapi sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini agar semuanya berjalan dengan baik dan penuh dengan kelancaran begitu ya, kita dahului acara seminar online pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan. Dapat diakhiri sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, mohon untuk menegakkan sandaran kursi karena kita akan bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Telkom University. Mohon bantuannya untuk di-sharing. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil.
laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, hatur nuhun Bapak Ibu bisa rileks kembali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen dari Telkom University khusus untuk Fakultas Ekonomi Bisnis yang sudah menyempatkan waktunya siang hari ini bergabung bersama kami di sini. Kemudian mahasiswa mungkin yang juga sudah ikut bergabung dan juga rekan-rekan dari institusi di luar Telkom University yang juga sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama sharing. Pada hari ini kita akan berdiskusi juga mungkin nanti ya Bu Hani terkait dengan HR Analytics Overview and Future Research Agenda. Jadi ini membahas tentang HR. Nah, dan sudah bersama kita Ibu Hani Gita Ayuning Tias. Beliau adalah dosen dan juga peneliti di Telkom University, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan untuk tema kita pada siang hari ini memang pas sekali ya beliau ini karena research area beliau adalah di Human Resource Management dan juga Organization Behavior. Jadi memang pas sekali begitu ya. Dan research yang saat ini sedang beliau kerjakan itu ada di bidang topiknya ada tentang workforce, kemudian ada talent management dan juga ada job satisfaction. Dan beliau juga berencana untuk kedepannya gitu ya, yang menarik perhatian beliau, risetnya itu di bidang well-being, kemudian ada work-life balance yang sedang ramai dibicarakan oleh generasi milenial gitu ya. Work-life balance itu sebenarnya seperti apa, kemudian ada woman leadership, ada people analytics, ada agile organization, ada future of work, dan ada new ways of working. Kemudian beliau adalah alumni dari Universitas Maranatha Bandung untuk jurusan psikologi di pendidikan sarjananya. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan magisternya yaitu di Universitas Pajajaran. Dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3-nya. Begitu ya Bu ya, kalau tidak salah. Baik, tanpa berpanjang-panjang agar bisa segera berdiskusi kita semuanya, saya langsung undang saja. Persilahkan Ibu Hani Gita, silakan Bu. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih perkenalan singkat dari Bu Eva. Tapi saya izin koreksi sedikit, saya belum mulai studi, tapi sedang mempersiapkan studi S3 saya, sehingga memang setahun kebelakangan ini saya banyak membaca jurnal-jurnal riset penelitian untuk supporting penelitian saya seperti itu. Terima kasih Bu Eva. Selamat siang Bapak Ibu semuanya dan mungkin rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan dari berbagai institusi hari ini yang telah hadir. Hari ini saya sangat berterima kasih sekali telah diberikan kesempatan untuk sharing knowledge ya. Sebenarnya ini pun topik yang baru saya pelajari 1-2 tahun ke belakang gitu ya. Ini betul-betul saya baca banyak artikel mengenai ini. Jadi sebenarnya awalnya adalah ini kemungkinan akan menjadi topik disertasi saya, tapi ternyata banyak sekali peluang-peluang riset yang lain gitu ya dari topik ini. Nah, sehingga saya sangat ingin sekali sharing ini karena ternyata sebenarnya saya sendiri masih sangat butuh insight gitu ya. Kebetulan saya tadi sudah cek banyak juga senior-senior saya yang hadir, jadi semoga saja nanti di diskusi saya juga bisa dapat masukan dari para senior-senior saya di kampus gitu ya, sehingga nanti mungkin kita juga banyak dapat insight untuk melanjutkan penelitian ini. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin saya izin share ya Bapak Ibu. Mungkin Bu Eva belum di open untuk share-nya. Sorry, oh ini ya. Sudah, Bu? Oh, udah ya. Oke. Sudah. Sip.
Oke, hari ini saya akan mengangkat judul HR Analytics Overview and Future Research Agenda, karena memang ternyata setelah pandemi ini banyak sekali ya fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan SDM. Banyak sekali, betul tadi kata Bu Eva, banyak sekali yang lagi hit sekarang, kayak work-life balance, well-being, atau mungkin working from home, working from anywhere, banyak hal. Jadi sebenarnya teori-teori ini sudah ada lama, tetapi ternyata dengan adanya pandemi itu menjadi menjadi populer, sangat populer. Begitu pula dengan HR Analytics. Jadi hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal mungkin yang perlu diketahui terlebih dahulu mengenai HR Analytics. Nanti saya akan ada 6 agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama introduction, yang kedua pemahaman mengenai terminologi HR Analytics, lalu yang ketiga adalah HR Analytics term, yang keempat adalah trend HR Analytics menurut pandangan praktisi, lalu ada contoh example dari HR Analytics, dan juga future agenda. Nah, sebenarnya fenomena ini, big data, lalu artificial intelligence, blockchain, financial technology, itu memulai di Indonesia, itu mulai muncul payung hukumnya di tahun 2018. Jadi saat itu pemerintah sudah banyak melakukan penelitian sampai akhirnya membuat peraturan yang dapat memayungi big data, artificial intelligence, blockchain, dan financial technology ini. Nah, karena serangan pandemik di tahun 2020, ternyata itu semua semakin mengakselerasi penggunaan teknologi. Semua jadi serba teknologi. Di tahun 2021, orang semakin melek. People and digitalization. Jadi semua orang mau nggak mau harus aware dan harus beradaptasi dengan digitalisasi. Karena pada tahun 2020 dan 2021, tadi perusahaan-perusahaan baik itu private sector dan public sector harus memikirkan bagaimana caranya setiap orang, individu, karyawan beraktivitas, baik itu siswa mungkin bersekolah, itu karena aturan pembatasan sosial semuanya harus beraktivitas dari rumah. Dan artinya jika kita setiap orang atau individu tidak memanfaatkan digitalisasi, kita akan kesulitan untuk menghadapi pandemi kemarin. Nah, akhirnya di sini mulai nih Indonesia mulai melirik people analytics, HR analytics, workforce analytics, khususnya perusahaan yang harus mengelola karyawannya. Nah, di tahun 2019 sendiri, McKinsey yang diteliti oleh tim peneliti Kaussig ya, di tahun 2009 mengatakan bahwa prediksi yang mereka lakukan melalui penelitian yang dibuat tahun 2019, di tahun 2030 Indonesia akan masuk kepada automation and the future of work. Sehingga dari sekarang, dari gongnya tahun 2018, Indonesia harus mulai nih prepare, semua harus mulai mengadaptasi teknologi sehingga perusahaan-perusahaan akan lebih dinamis dan tidak ketinggalan. Nah, tahun 2020 ternyata Bappenas dan pemerintah pun sudah memetakan mengenai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Dari visi ini memiliki 4 pilar. Kita akan fokus kepada pilar Human Development and Science and Technology karena ini pada tahun 2020 ini menjadi pilar utama yang fokusnya nanti pengembangan sumber daya manusia yang baik gitu ya, serta kemajuan teknologi yang dimiliki oleh Indonesia itu akan meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia. Nah, dari fenomena inilah kenapa menjadi penting sih untuk perusahaan-perusahaan beralih yang semula mungkin mereka sudah punya sistem HR analytic ini basisnya adalah sebenarnya Human Resources Information System. Tapi nanti kita akan lihat di mana perbedaannya HRIS dan HR Analytics. Oke. Nah, saya coba membandingkan berdasarkan tingkat popularitas ya, orang mencari di Google di dunia 5 tahun terakhir. Saya mencoba mencari kira-kira dari 3 terminologi, baik itu people analytics, HR analytics, dan workforce analytics, mana sih yang paling populer 5 tahun ke belakang. Saya ambil datanya di Mei 2022 ya. Nah, ternyata orang lebih populer mencari adalah HR analytics ya. Lalu yang kedua people analytics, lalu yang ketiga workforce analytics ya. Ini di dunia.
Lalu di Indonesia seperti apa? Nah, ternyata di Indonesia workforce analytics menjadi kata kunci yang kurang populer untuk dicari. Mereka lebih mengenal HR analytics dan people analytics. Nah, lalu saya coba breakdown lagi dari Google Trend ini, di breakdown per region kita bisa lihat di mana sih pola gitu ya orang yang lebih populer dengan people analytics, HR analytics atau workforce analytics. Seperti yang kita lihat tadi ternyata kalau di Indonesia itu 0% gitu ya. Tapi 58% untuk HR analytics dan people analytics itu ada 42%. Kalau kita lihat berdasarkan region, Australia, United States, Kanada, Vietnam, dan UK itu pun mayoritas mereka lebih populer menggunakan istilah HR analytics gitu ya, tapi mereka juga sudah mulai menggunakan terminologi workforce analytics. Nah, dari data-data ini, oleh karena itu cukup bagi kita, kenapa ya kok orang menyebutnya HR analytics, kenapa orang menyebutnya people analytics, kenapa orang menyebutnya workforce analytics. Tentu saja bagi sebagian orang mungkin mengalami kebingungan ya, kok beda-beda ya terminologinya, kok beda-beda sebutannya. Tapi ini menjadi menarik untuk dikaji gitu ya. Nah, saya mencoba mencari dan merangkum dari berbagai artikel yang saya peroleh. Saya coba cari mana sih sebenarnya definisi yang paling pas untuk ketiga terminologi ini ya. Karena sebenarnya halnya people analytics, HR analytics, dan workforce analytics ini sama tujuannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam bisnis. Ya, jadi harapannya setiap keputusan yang diambil nanti yang berkaitan dengan sumber daya manusia itu lebih efektif berdasarkan data. Itu tujuannya. Jadi sama. Lalu apa yang membedakannya? Ya? Yang membedakannya kita lihat definisinya satu-satu. Kalau people analytics itu adalah as a process where HR leaders apply a mix of statistical practices, technology, and their individual expertise. Jadi saya highlight people analytics itu adalah sebuah proses. Lalu yang kedua, HR analytics is a broader term which encompasses people analytics, workforce analytics. Ya, jadi kalau di HR analytics itu sebenarnya broader term gitu ya kata kuncinya. Lalu di workforce analytics, jadi apa sih itu? Which is a part of HR analytics to track and measure employee-related data and optimize organization, human resources management, and decision making. Dari definisinya kurang lebih mirip-mirip, tapi yang membedakan adalah kalau kita lihat sebenarnya HR analytics itu di dalamnya ya ada people dan ada workforce. Jadi landasan teorinya itu terminologinya adalah utamanya adalah HR analytics. Jadi people itu adalah prosesnya, workforce itu masih part of HR analytics. Tetapi kalau mungkin rekan-rekan semua pernah melakukan searching with Google gitu yang paling mudah ya, kebanyakan praktisi atau konsultan-konsultan independen mereka akan memilih terminologi yang menarik gitu ya, menarik. Jadi people analytics, workforce analytics. Saya sempat mengikuti salah satu short course mengenai HR analytics. Di sana mereka mendapatkan beberapa video. Sebenarnya mana sih gitu ya menurut kalian? Mana sih yang menurut kalian lebih tepat menggambarkan HR analytics? Jadi masih terus perdebatan. Ada yang senang bilang people, ada yang senang bilang workforce, ada yang bilang HR. Tapi kalau posisi kita sebagai akademisi yang selalu melihat berdasarkan memang teoritik, landasan teori, tentu saja terminologi yang tepat adalah HR analytics. Ya. Jadi itu sebenarnya masih menarik, masih harus dikaji menggunakan sistematik literatur review sehingga kita bisa membandingkan sebenarnya terminologinya ini sendiri apa seperti itu. Oke. Lalu setelah kita bandingkan tadi, tentu kita harus pahami lebih dalam apa sih itu HR analytics. Jadi saya dapat dari 3 definisi dari 3 penelitian yang di tahun 2017. Jadi HR practice is enabled by information technology that uses descriptive, visual, and statistical analysis of data related to HR capital and organization performance to establish business impact and enable data-driven decision-making.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, systematic identification and qualification of people drivers of business outcome. Yang terakhir, data metric, statistic, and scientific method with help of technology to gauge the impact of human capital management practices on business goals. Itu adalah definisi HR analitik. Kalau kita lihat lagi dari 3 definisi ini, kita sebenarnya bisa simpulkan. Apa sih yang membedakan HRIS dengan HR analitik? Kalau kita lihat, tentu saja HRIS dan HR analitik sama-sama based on data driven ya, data driven. Jadi datanya itu sudah ada. Jadi sebenarnya seluruh data dalam pengelolaan SDM itu sudah tersedia, baik itu data absensi, data kinerja, profil karyawan, kompetensi karyawan, itu semua ada, sudah tersedia di HRIS. Tapi bagaimana mengolah itu menjadi sesuatu hal yang sifatnya prediktif? Bagaimana data-data itu dapat membantu lebih jauh agar dapat mempermudah perusahaan mengambil keputusan yang strategis. Nah, itu harus menggunakan statistical analysis yang lebih kompleks. Itulah yang membedakan HR analitik dengan HRIS. Jadi memang kita harus menambahkan kompetensi baru di Departemen SDM. Kalau dulu mungkin kita umumnya, kalau kita mau melamar di suatu perusahaan, kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi SDM mungkin manajemen umum, manajemen sumber daya manusia, lalu hukum atau legal, lalu psikologi, itu adalah standar ya kompetensi yang harus dimiliki ketika kita mendaftar di posisi SDM. Tapi kalau sekarang itu kurang, ya, sehingga nanti berdasarkan penelitian ada skill yang harus ditambahkan. Oke. Nah, kenapa sih HR analitik ini menjadi penting gitu ya bagi perusahaan atau institusi? Karena ternyata ada 4 manfaatnya. Yang pertama, tentu saja dengan pengelolaan data yang lebih efisien, pengambilan data yang lebih cepat gitu ya, lalu pengambilan data yang lebih objektif, tentu saja itu akan berdampak kepada kinerja organisasi. Lalu yang kedua, ketika kita butuh karyawan baru, rekrutmen prosesnya akan lebih efektif. Lalu yang ketiga, ketika kita butuh individu-individu yang akan dipromosikan dengan data yang cukup up to date, tentu saja itu pun akan membuat talent acquisition lebih efektif. Lalu yang terakhir, tentu saja jika seluruh data, lalu HR analitiknya ini sudah sustain, datanya lengkap, itu akan memberikan kemudahan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan lebih efektif dan objektif berdasarkan data. Itu adalah kelebihannya. Tetapi gap-nya adalah di Indonesia mungkin masih sangat terbatas sekali perusahaan yang mau beralih dari HRIS ke HR analitik gitu ya. Apa alasannya? Alasannya banyak hal. Yang paling pertama, banyak yang belum punya skill atau kompetensi yang harus dimiliki seorang HR analitik. Itu berdasarkan teori Dalbom 2019. Ya. Nah, sehingga untuk efektif recruitment proses, efektif talent acquisition, kebanyakan perusahaan belum punya orangnya, gitu ya, untuk membuat program ini. Gitu. Ya, sedangkan menurut penelitian Dalbom 2019 mengatakan bahwa important skill and competency for HR analytic itu mathematical knowledge and thinking, analytical tools, and information system using data dan adopt advanced analytic tools yang sebelumnya tidak bisa diolah oleh HRIS. Gitu. Jadi memang kita butuh orang IT tentunya, lalu itu yang dibutuhkan harus mulai di-prepare sedini mungkin bahwa jika memang akan berubah menjadi ini, itu harus disiapkan, gitu ya. Nah, ini adalah tahun 2022 dari beberapa konsultan yang saya baca, praktisi yang saya baca, dan beberapa penelitian bahwa nanti itu di luar negeri karena memang mereka program HR analitiknya mereka sudah mulai sustain sehingga fokus mereka adalah sesuatu hal yang lebih spesifik gitu ya. Yang pertama adalah diversity, equity, and inclusion. Jadi ini adalah bagaimana keragaman suku, ras, agama, etnik dan lain-lain itu bisa direkrut dengan mendapatkan hak yang sama dan adil. Ya. Karena di penelitian-penelitian luar negeri di UK khususnya biasanya
penelitian itu sudah spesifik mengenai diversity. Jadi mereka tuh sangat concern sekali dengan diversity dan equity. Kenapa? Ternyata diversity itu justru akan memperkaya insight perusahaan. Mereka akan dapat perspektif yang lain gitu ya dari keragaman itu sendiri. Jika orang-orang yang beragam ini diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang di perusahaan, ternyata itu dapat meningkatkan performance dari perusahaan. Nah, sebenarnya Indonesia bisa sedikit mengadopt diversity, equity, and inclusion sendiri karena seperti kita tahu Indonesia sangat beragam suku gitu ya. Nah, banyak juga pemerintah sekarang sudah diversity ya, jadi harus semua area di Indonesia itu harus terwakili di pemerintahan seperti itu. Lalu kemarin BUMN juga membuka salah satu program rekrutmen BUMN secara nasional, itu pun sebenarnya salah satu bentuk implementasi dari diversity, equity, and inclusion. Nah, nanti jika perusahaan memang sudah ingin bergerak dan mengikuti tren ini dapat diakomodasi oleh aplikasi HR Analytics. Jadi nanti semakin kaya data yang bisa dianalisis oleh sistem HR Analytics ini. Nah, lalu employee experience is key. Kalau kita lihat dashboard-nya adalah menampilkan performance ya, kinerja. Jadi sebenarnya data kinerja itu bisa berbicara banyak. Tingginya kinerja karyawan itu akan relevan dengan experience yang dia miliki. Nah, jadi experience yang dia miliki ini sebenarnya data lain yang bisa kita olah untuk bisa membantu aktivitas SDM yang lain. Nah, sehingga nanti di employee experience ini kita bisa manfaatkan lagi data lebih yang mungkin belum pernah digunakan sebelumnya. Itu employee experience is a key. Nah, lalu measuring performance with SR Analytics. Jadi setiap perusahaan saya yakin kalau multinasional itu pengukuran kinerjanya sudah cukup detail ya, bahkan sangat detail sehingga penilaian kinerja itu indikatornya jelas. Jadi mudah bagi perusahaan untuk memonitoring apakah seluruh aktivitas yang dilakukan karyawan betul-betul supporting business goals gitu ya. Nah, dengan bantuan HR Analytics sebenarnya data itu tidak hanya akan keluar sebagai data, oh ini top performance saja gitu ya, paling tinggi kinerjanya, paling rendah kinerjanya, tapi bisa diolah lagi dengan menggunakan teknik benchmarking. Jadi kita bisa bandingkan beberapa kategorisasi gitu ya, apakah membandingkan job dengan gender, atau misalkan membandingkan job growth dengan lama bekerja misalkan, dan lain-lain. Jadi bisa menambahkan aspek-aspek benchmarking lain sehingga kita bisa dapatkan data yang mungkin bisa berguna untuk pengambilan keputusan. Itu adalah measuring performance with HR Analytics. Lalu yang terakhir tentu saja fokus on learning and development, karena tidak bisa dipungkiri perusahaan-perusahaan yang bisa dinamis bergerak gitu ya, karena mereka berinvestasi besar kepada karyawannya untuk terus belajar dan berkembang. Jadi dia bisa mempersiapkan tadi kandidat-kandidatnya lebih awal untuk menghadapi kemungkinan yang di masa yang akan datang. Nah, dengan bantuan HR Analytics kita bisa memapping lebih awal, melakukan prediksi gitu ya, prediktif kira-kira nanti kebutuhan di masa yang akan datang itu seperti apa, sehingga kita bisa siapkan dari sekarang dan kita bisa pilih orang yang tepat untuk bisa belajar dan berkembang ya. Jadi banyak hal ya sebenarnya yang bisa dibantu dan nanti trennya di 2022. Oke, kita lanjut kepada yang berikutnya. Agenda yang berikutnya adalah example dari HR Analytics. Jadi sebenarnya ini agak unik. Jadi saya sempat diskusi dengan beberapa rekan saya praktisi juga. Lalu saya sempat juga ikutan kuliah secara online, saking saya penasarannya pengen ketemu sama praktisi. Selain saya baca juga beberapa artikel penelitian untuk mendukung ini, saya dapatkan ternyata contoh perusahaannya yang sudah mulai mengenal sejak 2016 apa itu HR Analytics itu adalah Telkom Group sebenarnya. Jadi saya baca, saya mencari gitu ya siapa yang bisa saya ajak ngobrol gitu ya dari berbagai macam industri. Lalu saya iseng-iseng ikutan Coolgram gitu ya, kuliah melalui Telegram gitu ya, di situ ada. Nah, saya ketemu dengan salah satu tokoh yang ternyata punya persepsi untuk bisa membangun ini gitu ya. Nah, jadi tahun 2016 sebenarnya dashboard ini sudah ada gitu ya, sudah dibangun, sudah di-prepare. Untuk Telkom sendiri menyebutnya adalah Human Capital Analytics ya. Nah, di tahun 2017 ini tampilannya seperti ini, saya dapat capture-nya.
Nah, lalu di dalamnya, ini dashboard-nya di tahun 2017 itu di dalamnya sudah ada people analytic, culture analytic, organization analytic, dan human capital program lainnya. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi dari Telkom. Karena saya sempat juga diskusi dengan industri lain, mereka sebagian besar itu memang masih berfokus kepada HRIS, gitu ya. Masih sangat jarang yang sudah prepare ini. Sementara Telkom sudah beberapa langkah di depan dan ternyata mereka sudah punya dashboard ini ya sejak 2016. Lalu saya cek lagi, saya diskusi lagi dengan rekan saya yang bekerja di Telkom. Nah, kebetulan juga di sini hadir juga nih beberapa senior saya juga di Telkom. Mudah-mudahan nanti saya bisa dapat insight lebih ya mengenai dashboard ini. Nah, di tahun 2021 saya dapat bahwa sekarang dashboard-nya disebut dengan Emporium 2021 ya, Emporium. Nah, di sini ada data-data yang bisa diperoleh ya dari mulai data demografi, lalu data-data details lainnya gitu ya. Ini banyak sekali yang bisa dianalisis lebih lanjut sebenarnya ya. Lalu berapa banyak sih promotion rate, lalu bagaimana sih demografinya berdasarkan apakah posisinya terisi atau tidak. Nah, ini semua sangat berguna sekali ya untuk demografi ini. Seperti di sini terlihat ada 44% posisi yang kosong misalkan. Nah, itu bisa diprediksikan nanti tahun depan mungkin akan melakukan rekrut berapa banyak orang berdasarkan posisi kosong tersebut gitu ya. Jadi ini bisa dianalisis lebih jauh. Oke. Nah, sebenarnya untuk masing-masing perusahaan gitu ya atau institusi tertentu, kita bisa mengukur maturity modelnya gitu ya, HR maturity model. Kalau saya lihat kemarin saya sempat melakukan survei kecil-kecilan gitu ya, masih banyak yang belum memahami apa yaitu HR analytic gitu ya. Jadi artinya mereka masih belum punya awareness gitu ya dari beberapa industri yang saya coba lakukan survei awal. Nah, di sini sebenarnya ada satu model maturity model yang dikembangkan oleh Dersin tahun 2016. Sebenarnya maturity model ini lebih berfokus kepada talent acquisition. Tapi saya lihat di beberapa artikel penelitian ini pun diadaptasi menjadi maturity modelnya HR analytic. Nah, sehingga menurut saya, berarti model yang betul-betul mengukur maturity model HR analytic ini sebenarnya belum ada, gitu ya. Nah, itu menjadi future research agenda lagi, ya. Nah, seperti kita lihat level maturity model ini dari mulai level 1, level 2, level 3 hingga level 4. Level 1 ini adalah operational reporting, gitu ya. Ini biasanya melakukan pengukuran gitu ya, betul-betul bagaimana apakah data-data yang ada ini efisien enggak, gitu, lengkap enggak, itu adalah operational reporting. Lalu level 2 itu adalah proaktif, jadi ada advanced reporting. Jadi untuk kebutuhan pengambilan keputusan gitu ya, yang sifatnya relatif mudah, ini sebenarnya output dari level 2 ini bisa menghasilkan laporan-laporan yang bisa digunakan, seperti laporan prediksi untuk rekrutmen, seperti itu, ini sudah bisa dimunculkan pada level 2. Lalu pada level 3, strategic analytic, di sini sudah menggunakan analisis statistik ya, statistik lalu sudah mencoba mempertimbangkan dengan berbagai macam dimensi gitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah. Ini strategic analytic level 3. Di level 4 harapannya ini makin mature, mampu predictive analytic. Jadi di sini sudah menggunakan betul-betul statistical models yang kompleks seperti scenario planning, risk analysis, dan juga mitigation. Nah, di sini harapannya sampai level 4. Nah, kalau kita bicara apa bedanya HRIS dan HR Analytic, kebanyakan dari HRIS itu akan berada pada level 2. Sifatnya hanya advanced reporting, gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan HR Analytic, dengan menggunakan statistical analytic yang lebih kompleks, nanti kita bisa akan mencapai level 3 ataupun level 4. Gitu ya. Nah, itulah makanya pentingnya mungkin nanti perusahaan lain gitu ya mungkin bisa mengadop ini agar nanti betul-betul data yang mereka punya itu big data, bisa menyebutkan saking datanya mereka sudah punya sebenarnya, tapi data-data tersebut belum bisa membantu mereka untuk pengambilan keputusan yang sifatnya prediktif dan strategic analytics seperti itu. Nah, ini part terakhir ya, future research agenda. Dari hasil riset yang saya baca gitu ya, sebenarnya sudah banyak penelitian gitu ya, adalah nggak terlalu banyak sebenarnya. Dia meneliti, tapi dia hanya meneliti kayaknya ini deh harus diteliti, gitu kan, belum ada penelitian detail. Jadi banyaknya masih konseptual memang ya, penelitiannya masih konseptual dan mereka memberikan future research-nya kayaknya ini masih sangat-sangat layak untuk diteliti lebih lanjut karena memang sangat-sangat terbatas hasil penelitian ini.
Nah, lalu kedua, spesifiknya di Indonesia, ini hampir belum ada penelitian tentang ini. Itu yang akan menjadikan ini sangat menarik ya, kalau misalkan ada rekan-rekan yang lain juga tertarik meneliti ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kenapa sih di dunia atau di luar negeri atau di Indonesia, keengganan perusahaan untuk beralih ke HR analitik ini ternyata masih punya tantangan atau hambatan gitu ya. Nah, ternyata orang-orang SDM-nya sendiri punya ketakutan sehingga bersikap skeptis ya. Jangan-jangan dengan adanya HR analitik ini semuanya terotomatisasi gitu ya, akan terjadi pengurangan untuk profesi SDM itu sendiri. Nah, padahal sebenarnya seluruh output yang dikeluarkan dari hasil HR analitik tadi sebenarnya tetap saja harus diidentifikasi atau dibaca, dianalisis oleh seorang HR spesialis gitu. Jadi sebenarnya itu yang masih membuat engganan. Jadi saya sempat diskusi juga sama Pak Andri, karena Pak Andri juga sempat diskusi juga dengan lingkungan HR, memang sangat banyak yang masih belum setuju gitu ya untuk bisa berpindah seperti itu. Nah, padahal dari beberapa penelitian yang sudah ada, dampak HR analitik ini sangat signifikan dalam membantu peningkatan kinerja organisasi, ya, karena semua keputusan itu landasan datanya jelas. Seperti itu. Nah, oke. Nah, lalu dari simpulan artikel yang saya baca, sebenarnya future research agendanya, kita masih butuh HR analitik konsep yang kuat, supaya kita bisa meneliti lebih detail lagi ya mengenai HR analitik. Nah, setelah kita sudah punya HR analitik konsep yang kuat, kita bisa lanjutkan, kita akan cari enabler apa sih sebenarnya gitu ya, pengaktifasi apa yang bisa membuat perusahaan itu mudah untuk membangun sistem HR analitik. Nah, setelah itu kita harus mapping akan kompetensi atau latar belakang pendidikan apa, skill set apa yang harus dimiliki agar perusahaan bisa mempersiapkan program HR analitik ini. Nanti sampai akhirnya jika 3 konsep ini sudah jalan, harapannya nanti kita bisa buat kita bisa buat HR maturity model yang betul-betul murni tidak mengadaptasi dari teori Bersin yang sebenarnya itu relate-nya pada talent acquisition maturity model. Seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya materi terakhir dari saya. Jadi keempat aspek ini saya peroleh dari beberapa previous research ya, yang kebanyakan di tahun 2016 sampai tahun 2020. Ya. Mungkin itu materi yang bisa saya share siang hari ini. Mungkin Bu Eva, silakan mungkin untuk sesi yang berikutnya. Baik, terima kasih Bu Hani. Bu Hani ini jadi kayak yang tring gitu. Mendengarkan paparan dari Bu Hani teh langsung kayak yang, oh ternyata ini ya, oh berarti bisa gini ya, oh gitu ya. Jadi mungkin semoga Bapak Ibu semuanya juga sudah siap untuk berdiskusi, barangkali juga sedang mempersiapkan gitu ya, membaca-baca artikel, atau mungkin Bapak Ibu praktisi yang saat ini menghadapi hari-hari begitu ya, dengan per-HR-an, mungkin bisa sharing bersama-sama kita semuanya di sini untuk diskusi lebih lanjut. Jadi kita akan langsung masuk ke sesi kedua, sesi diskusi. Jadi kepada Bapak Ibu, mangga yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin ingin mengkonfirmasi sesuatu, saya baca di sini begini gitu, itu bagaimana, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu. Karena saya lihat ini cukup ramai ya, ada beberapa praktisi HR juga, ada Pak Dwi Joko dari YPT ya, ada Pak Dwi Joko dari YPT, kemudian ada, tadi saya baca kalau tidak salah, ada Pak Kiki Sudiana juga. Barangkali Pak Kiki, Pak Dwi Joko mungkin akan menyampaikan komentar, tanggapan, atau mungkin pertanyaan. Silahkan. Ada Bu Rina juga. Kemudian yang HR ya cukup banyak sebenarnya. Oke, itu ada dari Pak Fikri Samal. Mangga Pak Fikri, silakan. Oke, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan, saya Fikri Samal lagi, mahasiswa Community. Mohon maaf ya, semua waktu jaringan lagi nggak stabil. Ini saya ingin bertanya nih ke Bu Hani. Bu, apakah untuk ada aplikasi atau perangkat lunak untuk analisis hal teknikal ini, Bu? Terima kasih, Bu.
Sip. Oke, terima kasih Fikri. Bu Eva, apakah dikumpulkan dulu atau langsung dijawab, Bu Eva kira-kira? Bisa langsung saja Bu Hani, silakan. Bu Hani masih mute, mohon maaf. Oh ya, maaf. Memang cukup menarik ya. Apakah sudah ada belum sih perangkat lunak yang sudah jadi gitu ya? Sudah jadi nih tinggal digunakan oleh perusahaan gitu ya. Kalau saya lihat-lihat dan saya coba untuk sempat cari, karena biasanya kalau praktisi dan konsultan independen itu mereka sangat cepat sekali ya, sangat dinamis. Begitu ada hal yang baru, mereka tuh langsung buat. Dan saya sempat menemukan beberapa konsultan-konsultan internasional yang memang sudah create modul ini. Nah, tetapi seperti halnya HRIS pun sudah sangat banyak ya modul-modul yang udah jadi. Jadi perusahaan itu tinggal, kalau misalkan mau, tinggal beli. Tapi permasalahannya adalah apakah modul itu langsung match dengan kebutuhan perusahaan. Apalagi biasanya kalau perusahaannya levelnya middle atau multinational company, itu biasanya indikatornya itu aktivitasnya itu sangat banyak dan sangat detail gitu ya. Jadi nggak serta-merta si software itu bisa langsung match gitu ya. Makanya alangkah lebih baiknya kalau misalkan HR Analytics ini sebenarnya dibuild secara langsung oleh perusahaan, tapi memang sangat membutuhkan waktu. Tapi dengan SDM itu sudah, Departemen SDM sudah punya HRIS, sebenarnya tinggal kita mencari tadi kompetensi-kompetensi yang bisa membantu orang SDM-nya sendiri untuk bikin sistem HR Analytics itu sendiri. Seperti itu mungkin Fikri tadi ya, pertanyaan dari Fikri. Terima kasih. Mungkin itu Bu Eva. Ya, jadi singkatnya kalau sudah ada atau belum ada begitu ya Bu ya. Hanya mungkin dari segi biaya perlu dipertimbangkan dan kesesuaian dengan perusahaannya masing-masing begitu ya. Ya, betul Bu. Pak. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Sebelum sebentar. Oh, itu Pak Kiki sudah menyalakan kamera. Pak Kiki, maaf Pak Kiki. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ini pas dicolek jadi aja terpaksa on cam. Siapa tahu dapat insight Pak buat saya. Iya, sama-sama belajar gitu. Sebagai pertama bicara masalah referensi Bu Hani ya. Jadi kebetulan tahun kemarin saya baru diminta bikin soal sama HRCI tentang HR Analytics ini gitu ya. Jadi terpaksa buka-buka begitu. Ada referensi yang cukup bagus dari Sundara Rajan namanya, 2016, nanti bisa dicari. Levelnya berbeda lagi seperti dari yang Berlin itu gitu. Jadi setelah kan ada deskriptif, ada prediktif ya. Nah, yang terakhir itu sebentar nih sambil cari-cari. Ada preskriptif, Bu. Nah, preskriptif analytics ya. Jadi dia lebih advance dari itu, di mana bisa kalau prediktif kan dia bisa memprediksi. Misalkan begini, kalau saya meng-hire dengan orang seperti ini, maka performance-nya akan begini. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini rasanya untuk yang ini kita bisa belajar dari teman-teman admisi. Teman-teman admisi tell you itu advance itu. Kalau anak itu misalkan nilai di rapotnya matematikanya begini, bahasa Indonesia begini, ada asal dari SMA begini, nanti kurang lebih IP-nya akan segini dan bisa diterima, kurang lebih begitu. Itu masih di prediktif ya, prediktif analytics. Tapi saya pikir kita juga akan butuh itu, hanya memang belum diolah. Nah, lebih advance dari itu prescriptive analytics. Jadi dia bisa sampai melakukan memberikan rekomendasi apa yang akan terjadi dan apa yang harus manajemen lakukan supaya hal itu tidak terjadi, katanya begitu. Jadi dia ngambil data dari lebih luas lagi, bukan cuma dari internal, tetapi dari mungkin benchmark
dari database yang ada di luar. Kalau kan namanya apa yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di luar terhadap case seperti ini gitu ya. Kalau dalam bahasa hukum apa namanya, jurisdiksi ya. Jadi kalau ada keputusan di pengadilan satu, itu bisa jadi referensi untuk keputusan di pengadilan yang lain. Nah, kurang lebih begitu. Jadi si hakim itu bisa nyari rekomendasi keputusan apa yang bisa diambil begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang kita sangat-sangat kalau bilang terbelakang gitu ya dari hal seperti ini gitu ya, sangat-sangat membutuhkan Bu Hani ya. Mudah-mudahan bisa lancar begitu, karena apa yang saya lihat bahkan di Telkom pun apa yang mereka sebut dengan HR analytics-nya itu atau HC analytics-nya itu masih deskriptif ya, masih baru menggambarkan. Sekarang kondisinya begini, sekarang kondisinya begitu. Jadi masih deskriptif lah gitu ya. Jadi semacam dashboard gitu. Belum prediktif. Kalau begini kondisinya, maka kinerjanya akan begini gitu ya. Apalagi preskriptif. Hal yang harus dilakukan adalah begini itu masih belum begitu. Jadi mudah-mudahan lancar nih risetnya. Bisa bikin model HR analytics yang komprehensif, apalagi untuk case Indonesia yang mungkin datanya banyak gitu ya, tetapi penataannya yang belum. Begitu mungkin sekedar menyapa aja. Terima kasih Bu Eva, Bu Hani, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Kiki, masukan insight-nya. Oke. Bu Hani, sebenarnya saya penasaran Bu, kalau misalnya di HR analytics tadi, kita mau fokus nih misalnya ya, mulai itu ke arah sana. Artinya akan ada beberapa hal ya, kita akan melihat dari sisi teknologinya juga begitu ya, kesiapan teknologi seperti yang tadi ditanyakan ya, sudah ada belum sih software-nya, artinya kita juga harus melihat itu. Kemudian sisi manusianya sendiri nih, karena tadi kan key-nya tuh ada di manusianya. Dan ya tadi modelnya sendiri juga mungkin kan belum ada yang benar-benar diterapkan kalau di Indonesia. Saya nggak tahu juga, tadi kan Ibu nyari juga baru ketemunya di Telkom ya. Jadi kira-kira kita mulai dari mana Bu? Kita mulainya tuh dari mana dulu gitu? Menarik banget Bu Eva, memang betul. Karena memang tadi ini betul-betul penelitiannya sangat limited, jadi kadang-kadang memang betul. Pertanyaan itu mungkin pertanyaan pertama saya ketika saya meneliti ya Bu Eva. Jadi terus ini apa dulu yang disiapin gitu ya? Apakah si teknologinya gitu ya? Ataukah orangnya gitu ya? Nah, jadi kalau saya lihat, jadi ada satu penelitian yang sangat menarik akhirnya setelah saya berdarah-darah mencari gitu ya. Ketemulah HR Analytic Enabler. Nah, jadi sebenarnya kalau perusahaan sudah punya HRIS, sebenarnya dia sudah punya HR Analytic Enabler yang di mana di situ sudah ada datanya, software-nya, hardware-nya gitu. Jadi sistemnya itu sebenarnya sudah punya ya di dalam. Jadi karena semua HR Analytic itu based on data driven, itu yang susah. Datanya ada nggak? Datanya rapih nggak? Pemanfaatan datanya ini seperti apa? Jadi kalau perusahaannya sudah punya HRIS, sebenarnya itu akan lebih mempermudah, gitu ya. Nah, baru setelah si data enabler-nya ini sudah ada, HR Analytic enabler-nya itu sudah ada, baru sebenarnya kita untuk starting awalnya cari orang yang punya kompetensi untuk bisa pemanfaatan data tersebut. Jadi sesuai dengan urutan tadi Future Research Agenda itulah sebenarnya urutan yang harus disiapkan lebih dulu. Karena tadi mayoritas perusahaan di Indonesia udah punya modalnya gitu ya. Modalnya itu udah ada, mereka tuh sudah punya HRIS, cuman belum bisa ditingkatkan karena nggak punya kompetensinya. Nggak punya orang yang bisa menarik data itu dan dimanfaatkan untuk lebih. Seperti tadi menarik yang kata Pak Kiki bilang, ternyata levelnya nggak cukup sampai level 4 aja gitu ya. Level 4 itu adalah apa tadi? Saya lupa. Ternyata ada lagi harusnya yang disebut dengan preskriptif gitu ya. Nah, itu yang menarik. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu sudah ada ya, HRIS-nya sudah ada. Jadi kita sekarang tinggal mencari kompetensinya. Kalau menurut saya gitu. Dari beberapa penelitian yang telah saya baca. Gitu mungkin Bu Eva.
Berarti kita butuh data analis begitu ya Bu ya, yang bisa Ya, betul. datanya gitu ya. Oke. Ya, betul. Data analis, data science ya Bu ya, itu sangat-sangat dibutuhkan sekali gitu untuk bisa membantu agar datanya itu bisa bunyi gitu ya dari yang sudah ada betul, di perusahaan. Baik. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan dari Bu Rina. Bu Rina, mau disampaikan langsung atau saya bacakan saja, Ibu? Assalamualaikum Bu Rina, saya tunggu-tunggu Bu Rina. Dan ada Pak Riza juga tadi yang mungkin sangat expert sekali ya di Telkom ya. Oke, ini dibacakan saja. Saya bacakan Bu. Ini Bu Rina ada. Bagaimana Bu Hani melihat kondisi HR Analytics Value dan terkait hal tersebut sangat berharap nanti risetnya Bu Hani dapat mendukung pengembangan HR Analytics Value begitu Bu. Gimana Bu? Kalau untuk di Value sendiri? Ya, betul. Betul, karena saya kemarin sempat lihat beberapa di industri itu yang sudah aware gitu ya, yang level readiness-nya udah agak lumayan itu Telkom Group gitu ya, Telkom Group. Dalam hal ini Telkomnya sendiri, dan saya sempat diskusi, dapatlah saya mapping, tapi tadi dapat lagi ya informasi dari Pak Kiki, ternyata masih juga levelnya adalah deskriptif. Nah, kalau di Value sendiri memang saya belum melakukan mapping karena saya berpikir pasti nanti akan ada perbedaan antara public sector dengan institusi pendidikan gitu ya. Nah, itulah Bu Rina, insya Allah makanya saya ingin mendalami ini agar nanti bisa ditemukan suatu konsep ya yang lebih jelas sehingga nanti implementasinya bisa sangat membantu sekali industri dan juga institusi pendidikan. Karena saya rasa Value sendiri sudah sangat baik pengelolaan SDM-nya, data SDM-nya juga sudah tertata rapih juga. Jadi dan kita juga sebenarnya sudah punya kompetensi dan skill yang dibutuhkan juga ada ya, sudah banyak rekan-rekan dosen, lalu mungkin TPA-TPA kita yang punya kompetensi data analitik atau data science juga sudah ada. Sebenarnya sangat bisa sekali untuk dikembangkan gitu. Tapi memang kita butuh model yang jelas. Harus seperti apa agar HR analitik ini bisa berjalan optimal gitu ya pemanfaatannya. Seperti itu mungkin Bu Rina. Oke, Bu, jadi berarti kalau misalnya ada perusahaan, karena kalau kita berbicara Indonesia itu kan pasti beragam sekali ya. Ya, betul. Di beberapa industri mungkin sudah menggunakan HRIS gitu, tapi mungkin banyak di industri tertentu bahkan mungkin nggak kenal gitu dengan HRIS mungkin ya Bu ya, masih ada. Kalau misalnya memang mereka belum ada HRIS, berarti belum bisa kita berbicara tentang HR Analytics berarti ya Bu ya, di industri tersebut misalnya. Ya, betul. Jadi memang karena kita harus berlandaskan dengan data yang sudah data-data ini sudah bisa terintegrasi di salah satu dashboard tertentu yang akan bisa memudahkan kita menarik data tersebut, sehingga jika ada perusahaan yang memang belum punya HRIS, itu dia harus punya effort lebih untuk memprepare itu ya, karena ngerapihin data dan segala macamnya itu sangat butuh waktu ya Bu. Nah, sebenarnya yang paling mudah untuk bisa bertransformasi menjadi HR analitik adalah perusahaan-perusahaan teknologi. Yang pasti dia sebenarnya sudah punya si skill-nya. Makanya kenapa salah satu Telkom yang agak lebih cepat bertransformasi, karena memang salah satu industri digital bisnis ya saat ini gitu. Sehingga kalau misalkan yang perusahaan teknologinya aja udah bisa, sudah punya model yang kuat, otomatis model tersebut akan bisa membantu industri lain untuk bisa mendapatkan benchmark model. Seperti itu. Oke, gitu mungkin Bu Eva. Iya juga sih Bu ya. Oh, sama satu lagi Bu, saya penasaran. Oh, jadi saya yang banyak nanya Bu, maaf ya Bu. Soalnya bidangnya Bu Eva. Nah, kalau misalnya jadi kita misalnya udah mulai nih, kita ketemu modelnya, kemudian kita sudah dapat nih, kita bisa olah, kita bisa bertransformasi ke HR Analytics. Nah, akan seberapa besar itu pengaruhnya terhadap perubahan perilaku organisasinya juga mungkin perlu diteliti lagi juga ya, akan berubah juga kan ya, sangat betul.
Betul, insight banget itu Bu Eva. Jadi sebenarnya semakin kita data-data itu sangat bisa digunakan dengan lebih efisien, efektif, itu akan membuat organisasinya lebih agile, ya, lebih dinamis. Karena pengambilan keputusan semua nggak harus menggunakan banyak waktu, karena semua data tuh sudah ada. Kita tinggal kalau mau butuh keputusan apa, kita bisa tarik data berdasarkan HR analitik, khususnya untuk yang ini ya, keputusan sumber daya ya, pengelolaan sumber daya. Itu perusahaan akan lebih agile, gitu ya. Nah, Telkom juga sekarang budaya organisasinya sudah agile nih. Karena apa? Karena disupport oleh sistem dan teknologi. Jadi semuanya sudah sangat cepat gitu ya. Nah, otomatis ketika menghadapi berbagai macam situasi yang sangat dinamis perusahaan, kalau kita punya organisasi yang agile, kita akan sangat cepat sekali beradaptasi dan bisa bertahan ya, bertahan di dalam situasi dan kondisi apapun. Karena tadi kalau di level yang keempat, kalau HR analitiknya udah mature di level keempat, kita bisa mitigasi, ya kan? Kita bisa mitigasi, kita bisa memperkirakan resiko dan juga membuat mitigasi, sehingga kalau ada kayak kemarin pandemi, ya udah ready, karena kita pengambilan keputusannya sangat cepat gitu untuk aturan-aturannya, gitu Bu Eva. Berarti ini memang menarik sekali Bu ya, masa depan sekali gitu ya, melihat semuanya itu sudah serba digital gitu kan. Saya juga melihat perubahan perilaku kitanya juga gitu ya, maksudnya para talentnya gitu, talentnya juga perilakunya juga berubah ya Bu ya. Artinya berarti di HR-nya juga harus ada pengelolaan yang manajemen yang menyesuaikan begitu kan ya. Baik, Bapak betul, Ibu. Bu Eva. Ini jadi saya yang banyak bertanya, saya penasaran jadinya soalnya. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai topik HR Analytics? Karena ini sangat menarik sekali dan sepertinya ke depan akan ke sini semua ya transformasinya melihat kondisi dunia hari ini. Tidak ada, cukup? Baik, kalau demikian Bu Hani, terima kasih banyak sudah sharing. Ini membuka inspirasi, saya jadi kepingin baca juga nih jadinya tentang HR Analytics-nya seperti apa. Terus kemudian tadi juga ya disampaikan sama Pak Kiki sampai ke preskriptif, itu kan berarti advance sekali ya. Belum kejadian sudah ada rekomendasi begitu ya. Tapi kan bisa jadi begitu ya Bu ya. Artinya betul. Kita mencoba untuk, kalau kayak tadi kata Bu Hani, tiba-tiba ada pandemi, kita udah nggak kelabakan karena kita bisa mengambil keputusan dengan cepat, data sudah tersedia semuanya. Baik, terima kasih banyak Bu Hani sharingnya, semoga lancar studinya. Nanti setelah ini, semoga bisa segera melanjutkan studinya, nanti berkabar ya Bu. Barangkali bisa Kemudian Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di online seminar selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Tetap sehat semuanya, jaga kesehatan, jaga kondisi, tapi terus bergerak dan berkontribusi untuk negeri. Sampai bertemu lagi di SOT selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita tutup acara seminar online kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bapak Ibu semuanya. Hatur nuhun Bu Hani. Terima kasih Bu Hani. Hatur nuhun Bu Ji, Bu Ina. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku penasaran masih sebenarnya Bu. Terus nanti kalau misalnya dengan kondisi sekarang nanti kita ngobrol lebih lanjut. Oh ya Bu ya. Iya siap. Ayo. Ya ayo maksudnya. Mantap. Kita kan pakai orang juga soalnya ngapa-ngapain udah mudah gitu. Berarti kan juga pasti akan berubah ya, perilakunya berubah. HR-nya berarti juga pas waktu menganalitik banyak banget yang akan menjadi data yang perlu dikumpulkan tuh banyak gitu. Terus data juga mungkin tidak terbatas dari datanya HR kali ya Bu. Kita juga bisa ngambil data dari sosial medianya talent misalnya gitu. Iya, betul Bu Eva. Jadi sempat ngobrol sama Pak Andri, bahkan kalau kita mau menggunakan data CCTV gitu ya, kasarnya gitu, kita mau promosi nih, yakin nggak nih attitude orangnya bener nggak ketika bekerja? Kalau mau narik data dari CCTV itu nanti kalau udah level jauhnya gitu ya, bahkan itu bisa digunakan. Cuman kalau sekarang masih pasti kena undang-undang privacy kan. Tapi harapannya itu
betul-betul kalau mau promosiin orang itu nggak hanya sekedar lihat dari data dia sudah performance-nya bagus, terus dia punya skill, dia punya training yang oke dan segala macam. Tapi kita kan kadang-kadang butuh attitude. Nah, attitude itu kan nggak bisa kita lihat terus-menerus ya. Nah, kalau misalkan nanti pemanfaatan datanya itu bisa ada aturan lagi yang lebih dikembangkan, CCTV itu bisa ditarik misalkan, jadi kita betul-betul tahu etos kerjanya seperti apa, itu bisa lebih membantu kita secara spesifik. Cuma memang berbenturan dengan tadi ya aturan dan data privacy kalau misalkan kita narik data. Jadi sebenarnya nggak hanya terfokus pada data SDM-nya saja, karena memang big data itu banyak ya. Cuma tinggal mana yang harus kita ambil, kita mau ambil gitu. Menarik sih Bu Eva, tapi betul saya agak kewalahan ya untuk mempelajari ini karena saya yakin orang-orang SDM juga nggak mau berpindah karena saya sendiri nggak paham kan dengan bagaimana sih itu IT, bagaimana itu data, bagaimana itu program dan sebagainya. Jadi ada ketakutan sendiri gitu. Nah padahal kita kan nggak harus memahami sampai sedetail itu karena HR spesialisnya itu justru akan memandu HR prosesnya. Ya, bisnis proses atau aktivitas dalam SDM-nya gitu. Tinggal kita sampaikan kepada orang IT-nya gitu ya, data science, data analitiknya, kita tuh pengennya tuh kayak gini prosesnya. Nah, ini didapetinnya dari mana aja? Sebenarnya kolaborasi gitu. Ya, soalnya saya juga megap-megap. Saya baca penelitiannya kalaupun ada dari penelitian-penelitian web science yang memang orang-orang teknik gitu kan, kita lihat data, software, hardware, sampai saya garuk-garuk ini mana yang harus saya pahami lebih dulu gitu ya. Tapi memang harus berkaitan dan minimal kita punya capture lah secara umum gitu kan. Sebenarnya ini rules-nya dan peran kita tuh mainnya di mana gitu sebagai HR spesialis gitu. Oh iya, berarti itu memang mungkin kolaborasi kuncinya kali ya Bu ya. Betul, kolaborasi harus karena nggak mungkin orang SDM seperti saya bisa membuat aplikasinya gitu kan. Seperti itu. So kalau saya baca kayak di Deloitte itu memang mereka sudah pakai ya, kayak Deloitte, McKinsey itu kan mereka sudah pakai sudah HR, udah people analytics, udah ngomongin people, HR analytics gitu. Dan sepertinya memang mereka sudah menerapkan dan menggunakan itu. Cuman kan ya pasti tadi ya di budget kemudian belum tentu sesuai juga dengan kita kan gitu. Jadi betul. Mantulita Bu, semangat Bu. Segera Bu. Biar nanti betul Bu. Bersyah. Sip. Terima kasih Bu Eva ya sharingnya. Nanti saya berarti mau ngobrol-ngobrol sama Bu Eva. boleh Bu. Siap, atur nuhun yang sudah hadir semuanya masih ada. Oke, kalau gitu udah selesai kan Bu Eva ya? Ya sudah Bu. Boleh pamit? Mangga. Nuhun semuanya, Bapak Ibu semuanya yang join hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eva izin live. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Hani. Ini aku live saja atau ya live aja? Pak Irwan, mohon maaf aku bisanya live saja, tidak bisa stop. Aku izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada QNO ya. Waalaikumsalam.